Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Kharani, NIM 2120004 dari kelas PAI 3A. Baiklah, saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pendidikan. Soal yang pertama yaitu caranya. Yang pertama, dalam membuat 6 komponen ini harus jelas dan saling berkaitan, serta sejalan dengan cita-cita bangsa yang mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berorientasi dengan masa depan, mengekspresiasikan kreativitas, serta berdasar kepada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat, dan mempunyai standar yang tinggi dan ideal, serta bersifat ambisius, menantang, agar keenam komponen ini yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, program yang telah direncanakan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Soal yang kedua yaitu pendidikan nasional harus berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar kepada nilai-nilai agama, kebudayaan, serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan serta meningkatkan mutu dan relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan sehingga mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global yang dapat dilakukan dengan implementasi kurikulum, penggunaan metode, media, dan sumber pembelajaran yang cukup baik, kemudian dengan adanya ekstrakurikuler dan lain-lainnya yang membuat sistem pembelajaran itu lebih aktif dan kreatif. Soal yang ketiga yaitu yang pertama, memperbaiki strategi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, guru harus memberikan motivasi belajar kepada siswanya. Yang ketiga, harus menggunakan metode pembelajaran agar siswanya lebih memahami materi yang diajarkan. Yang keempat, guru harus menciptakan suasana belajar yang menarik. Yang kelima, guru harus menekankan aspek kreativitas. Yang keenam, guru harus melibatkan siswa dalam proses belajar agar suasana belajar lebih hidup seperti sistem berdiskusi. Soal yang keempat yaitu pertama, harus lebih peka terhadap segala perubahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian, dosen harus mempunyai kualifikasi yang diperlukan bagi penyampaian ilmunya kepada mahasiswa. Kemudian, yang ketiga, melakukan seleksi kepada calon mahasiswa agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat, perguruan tinggi harus bekerja sama dengan pihak dunia usaha atau industri sehingga sumber daya manusia yang telah mereka kembangkan bisa dipergunakan. Soal yang kelima yaitu pertama, selalu memperhatikan dan mengidentifikasi keinginan-keinginan dari pihak yang terkait, contohnya dari siswanya, dari gurunya, atau dari masyarakat sekitar. Yang kedua, diperlukan sistem manajemen yang baik
dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana untuk keberlangsungan proses pembelajaran. Yang keempat, hasil pembelajaran yang diperoleh dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar, misalnya kesopanan, disiplin. Yang kelima, pendidik dan peserta didik dapat mendapat pelayanan yang baik sehingga akan menghasilkan pendidik dan peserta didik yang berkualitas. Yang keenam, memiliki manajemen keuangan yang terbuka. Contohnya pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Soal yang keenam yaitu yang pertama, gagasan ilmiahnya. Manajemen peserta didik merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah. Program-program kegiatannya harus berdasarkan kepentingan peserta didik. Proses belajar yang harus tersedia yang pertama pada jenjang pendidikan dasar seperti SD, SMP. Yang kedua, pada jenjang pendidikan menengah seperti SMA. Ruang lingkup manajemen peserta didik ada perencanaan, penerimaan, orientasi, mengatur kehadiran, pengelompokan, evaluasi hasil belajar, serta mengatur kenaikan tingkat, mengatur yang melakukan mutasi, serta hukuman dan disiplin peserta didik. Yang kemudian karakteristik dari jurnal ini yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana usaha untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian implementasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang adalah salah satunya yaitu proses kita dari awal memulai pembelajaran pada PAUD, SD, SMP, SMA. Itu merupakan salah satu bentuk implementasi manajemen pendidikan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.